Masih di Anyus Pagi, pemirsa, sempat padam pada pagi hari. Api kembali membakar belasan kapal di Pelabuhan Pelindo 3 Tegal, Jawa Tengah. Sementara di Gresik, Jawa Timur, kebakaran juga melanda 200 lapak di Pasar Sedayu. Api kembali berkobar saat petugas gabungan dari PT Pelindo 3, polisi, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal sedang melakukan pendinginan belasan kapal yang sebelumnya terbakar selama 21 jam di Pelabuhan Pelindo 3, Tegal, Jawa Tengah. Kobaran api ini tiba-tiba muncul dari sebuah bangkai kapal terbakar yang sebelumnya sudah berhasil dipadamkan. Kebakaran dipicu bara api sisa kebakaran yang menyambar tangki bahan bakar solar. Sejumlah mobil pemadam kebakaran kembali dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak lama berselang, setelah bahan bakar solar habis terbakar, api bisa dipadamkan. Jadi pada hari ini kita masih fokus di dalam proses pendinginan. Semua kapal sudah dapat kita kendalikan apinya, namun kita tetap mewaspadai di antara kapal-kapal tersebut masih ada sisa bahan bakar yang tersimpan, sehingga kita pastikan untuk pendinginan tetap menjadi prioritas dalam kegiatan kita satu hari ini. Kemudian setelah segera diamankan lokasi ini, kemudian akan kita langsung melakukan olah TKP. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan beberapa pemilik kapal yang kapalnya menjadi korban dan mereka menyaksikan peristiwa ini. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik dari salah satu kapal. Olah TKP akan dilakukan setelah proses pendinginan selesai. Tim pemadam kebakaran dari PT Pertamina dikerahkan untuk memadamkan api menggunakan foam khusus agar api tidak kembali berkobar. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kebakaran hanguskan 200 lapak di Pasar Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dan kerugian ini mencapai 2 miliar rupiah. Api berasal dari kios di deretan timur Pasar Sedayu, Gresik, Jawa Timur pagi tadi. Warga dan petugas pemadam kebakaran Gresik bergotong royong padamkan api. Namun proses pemadaman memakan waktu 4 jam karena terbatasnya suplai air di sekitar pasar. Itu apa? Untuk kendala sumber air. Hanya kendala air? Ya. Berapa jam tadi Pak? Sampai berapa jam pemadaman? Untuk kendala 6 jam. Oh 6 jam ya? Untuk padamnya itu kurang lebih dari 2 jam ini. Iya Pak. Sekarang kan 4 jam. 4 jaman lah untuk pemadaman. Pemasangan. Sebanyak 200 unit lapak dari total sebanyak 527 unit lapak hangus terbakar. Nantinya pedagang yang terdampak akan dipindahkan ke alun-alun Sedayu. Ada di samping lokasi alun-alun Sedayu untuk sementara tempat penampungan sementara pedagang Pasar Pahing. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Kerugian kebakaran di Pasar Sedayu ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat memakan korban jiwa. Ironisnya, korban meninggal adalah warga yang menjalani rehabilitasi. Fakta baru terus bermunculan dari kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat, terbit rencana perangin angin. Lebih dari 1 orang tewas akibat kekerasan yang terjadi di dalam kerangkeng. Dari penemuan yang didapatkan oleh Komnas HAM dan Polda Sumut, pasien meninggal pada tahun 2016 dan 2021. Temuan ini semakin memperkuat dugaan kekerasan dalam rehabilitasi tanpa izin di rumah Bupati nonaktif Langkat. Ini kita menemukan adanya dugaan yang kekerasan dalam proses yang sedang berlangsung terhadap orang yang dititipkan, orang yang masuk, orang yang dibina, orang direhab itu di sana. Ini sudah kita temukan, teman-teman sekalian, dan sedang dalam proses untuk pendalaman, termasuk tempat-tempatnya.
Kita sudah menemukan tempat pemakamannya di mana. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kerangkeng manusia saat melakukan operasi tangkap tangan di rumah Bupati Nonaktif Langkat. Temuan ini pun ditelusuri oleh Migrant Care dan Komnas HAM. Hasilnya, ada 656 penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Terbit rencana perangin-angin berdalih kerangkeng manusia ini digunakan sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Hingga kini, polisi masih menyelidiki adanya kekerasan di kerangkeng manusia ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Seorang pejabat di Pemko Pematang Siantar, Sumatera Utara yang buron karena korupsi ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Terpidana terlibat korupsi pembangunan pasar tahun 1999. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang juga pernah menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Johnson Tambunan ditangkap pasca dinyatakan dalam daftar pencarian orang sejak Juni 2021. Johnson Tambunan berhasil ditangkap di Bandung oleh tim Tabur Kejatisu pada Rabu di rumah kos di Kota Bandung, Jawa Barat. Terpidana Johnson Tambunan menjalani pidana penjara selama 1 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tahun 2014. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di kos-kosan yang berada di daerah Bandung. Jadi terkait dengan eksekusi ini mengenai perkara revitalisasi pembangunan Pasar Koja pada tahun 1999. Selanjutnya kami melakukan eksekusi di Lapas Kelas 2A Pematang Siantar. Johnson diputus pidana penjara selama 1 tahun akibat korupsi proyek pembangunan dan revitalisasi Pasar Toja Siantar Martoba tahun 1999 dengan nilai proyek sebesar hampir setengah miliar rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia tengah membangun Mabes Polri di Ibu Kota Negara Baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dengan mengusung konsep Smart Security di atas lahan seluas 3,8 hektar. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan sistem keamanan Ibu Kota Negara Baru dengan nama Nusantara berbasis internet atau Smart Security yang dipadukan dengan perkembangan teknologi mumpuni. Hal ini diungkap saat meninjau lokasi IKN baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Proses pembangunan Mabes Polri baru sedang berlangsung di lahan seluas 3,8 hektar, serta akan mendapat penambahan sebanyak 30 hektar. Keberadaan Mabes Polri baru nantinya juga akan mengusung konsep yang ramah lingkungan. Nanti dari Mabes Polri tadi 3,8 hektar, jadi Pak Gubernur usulkan akan ada penambahan 30 hektar. Di kami sendiri juga tentunya punya konsep-konsep untuk bagaimana ke depan bisa mengawal Smart Forest ini dengan sistem pengamanan kepolisian membangun kota. Sementara itu, pemirsa, penetapan Ibu Kota Negara yang baru dengan nama Nusantara ini mendapat dukungan dari masyarakat Dayak se-Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Masyarakat adat Dayak se-Kalimantan menyatakan dukungannya atas penetapan Ibu Kota yang baru pada Minggu malam. Dukungan juga datang dari warga suku Pasar Balik, suku asli yang menetap di kawasan Sepaku Semoi atau kawasan titik nol pembangunan IKN. Mereka menyatakan menolak segala upaya menggagalkan pembangunan IKN dengan sikap dan narasi yang melecehkan masyarakat Kalimantan. Selain itu, Forum Adat Dayak juga mendukung penetapan nama Nusantara sebagai nama ibu kota yang baru. Untuk masyarakat Dayak Kalimantan Timur, dari Mahulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dari Pasir, Samarinda, hampir rata-rata mendukung semua. Nah, karena saya juga mengkoordinir dari Forum Dayak Bersatu, jadi komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di sini, semua mendukung adanya IKN di ibu kota
negara ini. Pesta demokrasi pemilihan presiden baru akan digelar pada tahun 2024, namun sejumlah nama bermunculan untuk menjadi bakal calon presiden. Salah satunya Muhaimin Iskandar. Dalam kunjungannya di Provinsi Maluku Utara, Muhaimin berharap sejumlah golongan untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam kunjungannya ke Provinsi Maluku Utara, Caimin mendapatkan dukungan dan deklarasi dari berbagai elemen masyarakat saat belusukan di Pasar Gamalama, Kota Ternate. Deklarasi dan dukungan datang dari masyarakat Halmahera Selatan dan pelaku usaha di Pantai Wisata Sulamadaha, Kota Ternate. Doa dan dukungan itu disampaikan para tokoh masyarakat Ternate yang berharap agar Muhaimin Iskandar atau Caimin maju di pemilihan presiden 2024. Sosok Caimin yang merakyat dinilai layak dan mampu membuat perubahan. Sebagai calon presiden bisa memberikan bantuan yang tak memandang bulu. Kami dari pedagang juga mendoakan semoga Caimin sehat selalu dan kami siap mendukung memenangkan Caimin sebagai calon presiden tahun 2024. Berespon dukungan dari masyarakat Maluku Utara, Caimin berjanji akan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Para pedagang-pedagang mendeklarasikan dukungan juga kepada saya sebagai untuk maju di Pilpres 2024. Karena itu saya terharu dan terima kasih atas dukungan itu. Dan tentu saya menjadi motivasi saya untuk mendukung mereka di dalam perjuangan sebagai pedagang yang banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan. Sementara, komunikasi dengan sejumlah partai mulai intensif dilakukan, diantaranya Gerindra dan Golkar dan beberapa partai lainnya. Terima kasih yang banyak. Diperkirakan akhir tahun baru bisa disimpulkan sosok untuk saling mendampingi maju di Pilpres 2024. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan kepada kader PDIP, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024 datang dari Bandar Lampung, Lampung. DPD dan DPC Provinsi Lampung. Ratusan relawan dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo, Puan Maharani sebagai pasangan Capres dan Cawapres pada pemilu 2024 mendatang. Duet pasangan Ganjar Puan diyakini dapat terwujud karena berada dalam naungan satu partai, yakni PDIP. Diketahui syarat untuk dapat mencalonkan presiden atau presidential threshold adalah 115 kursi di DPR RI. Dan saat ini PDIP telah memiliki 128 kursi di DPR RI sehingga memiliki syarat lebih dari cukup. Untuk targetnya sendiri kami akan meng-create seluruh akar rumput yang memang simpatisan dengan Pak Ganjar dan Mbak Puan, yang memang di mana Mas Ganjar dengan Mbak Puan adalah salah satu tokoh di Republik ini yang memang tokoh bangsa dan memang sangat bagus. Pemirsa, nama Menteri BUMN Erick Thohir juga mendapat dukungan untuk maju dalam Capres 2024. Sejumlah cara untuk memperkenalkan Erick Thohir dilakukan sejumlah relawan di Pacitan, Jawa Timur. Relawan Sobat Erick menggelar aksi sosial di Kampung Nelayan Dukuh Menduli, Desa Sirnoboyo, Pacitan, Jawa Timur. Bantuan yang diberikan kepada nelayan berupa sembako dan kaos. Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkenalkan Erick Thohir kepada masyarakat Jawa Timur. Para relawan menilai sosok Menteri BUMN Erick Thohir menjadi salah satu kandidat kuat sebagai capres pada Pilpres 2024. Erick dinilai memiliki rekam jejak kinerja dan prestasi yang berhasil menciptakan sejumlah program unggulan untuk BUMN serta membuka lapangan kerja. Hari ini melakukan kegiatan tilik sedulur di Pacitan. Adapun kegiatan yang kami lakukan hari ini berupa sosialisasi Sobat Erick, pembagian sembako kepada masyarakat.
Partai Perindo menggelar Rapat Kerja Nasional 2022, konsolidasi dan optimalisasi struktur menuju pemilu 2024. Rakernas ini membahas target dan mempersiapkan Partai Perindo dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Sejumlah agenda dibahas dalam Rakernas Partai Perindo 2022 yang diikuti pengurus DPW Partai Perindo seluruh Indonesia. Salah satunya mengenai kesiapan verifikasi dan struktur organisasi partai. Itu kita melakukan satu evaluasi dan sekaligus mapping persiapan verifikasi KPU, karena ini adalah satu pekerjaan partai politik yang ada di depan mata. Dan separuh jalan sudah kita lakukan dan perkembangannya cukup menggembirakan. Sejumlah ketua Dewan Perwakilan Wilayah memberikan pemaparan materi tentang perkembangan partai politik dan target Partai Perindo di daerahnya masing-masing. Tentunya di DPW adalah penguatan kepada DPD, DPC. Ini yang kita mau rapikan kembali. Kita mulai rapikan di dalam pembentukan struktur untuk menghadapi verifikasi faktual. Dengan ada target-target nanti supaya bagaimana pencapaian nanti pemilu 2024 betul-betul pencapaian kursi yang menjadi target utama dari partai politik itu bisa kita capai. Ya, target di 2024 untuk Jawa Barat bahwa kami akan mendapatkan satu fraksi dan juga Dewan Kabupaten Kota sebanyak-banyaknya. Sistem rekrutan caleg secara digital melalui konvensi rakyat jelang pemilu 2024 diyakini bisa menjaring calon wakil rakyat yang berkualitas, sehingga membuat Partai Perindo menjadi partai modern dan inklusif. Dari Bogor, Jawa Barat, Mahathir Muhammad, Sutrisno, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Kendati pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sebesar Rp14.000, namun sebagian masyarakat relatif belum menikmati harga tersebut. Pedagang menilai merugi apabila menjual minyak dengan harga yang ditetapkan karena stok lama belum habis. Tingginya harga minyak goreng di pasaran membuat pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi. Penetapan ini diharapkan agar tidak membebani masyarakat saat akan membeli. Namun pemberlakuan ini tidak bisa serta-merta diberlakukan. Pedagang yang berjualan di pasar tradisional Muara Enim, Sumatera Selatan mendapatkan harga beli yang lebih tinggi dibanding harga jual yang ditetapkan. Selain itu, harga yang belum stabil dan persediaan yang tidak banyak memaksa pedagang tidak mau ambil resiko. Paling 10 dos, tambah lagi harga nak turun nih. Ambil sedikit-sedikit. Iya, tidak ada banyak. Takutnya turun banyak kan. Jadi. Tapi kalau sejauh ini masih berarti tetap jual dengan harga modal harga normal sebelumnya, Bu ya? Iya, harga kalau jual lagi tuh 19. Jadi inilah turun dikit. Jual 18, modal 17 dengan 18. Sementara itu, ratusan warga Kediri, Jawa Timur menyerbu operasi pasar minyak goreng murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masyarakat menyambut antusias operasi pasar ini karena harga minyak goreng di pasaran masih cukup tinggi. Dalam 2 bulan terakhir, menurut Husnatul, seorang penjual gorengan di Kediri ini harus gigit jari. Mahalnya harga minyak goreng ini memaksa keuntungannya turun karena ia tak mungkin menaikkan harga jual yang akan membuatnya kehilangan pelanggan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan ke pelaku UMKM di Semarang. Dalam kunjungan ini, Airlangga memberikan bantuan kepada UMKM agar tetap kuat dan bangkit di masa pandemi. Dalam kunjungannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memborong produk-produk UMKM milik warga di stan UMKM di Semarang, Jawa Tengah. Sedikitnya 20 stan UMKM binaan yang tergabung dalam kelompok UMKM usaha menjajakan produknya mulai dari makanan, minuman, kerajinan dan bahkan bantal turut memeriahkan stan. Kedatangan politisi Ketua Umum Partai Golkar ini juga memberikan motivasi sekaligus memberikan bantuan kepada UMKM binaannya untuk tetap kuat dan bangkit di masa pandemi. Dalam kesempatan ini, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tentang satu harga minyak goreng.
Pemerintah mulai 1 Februari menyatakan satu harga dan menjamin ketersediaan stok. Pemerintah 1 Februari harga dipatok di 14.000 untuk yang premium, 13.500 yang packing sederhana dan 11.500 yang curah. Dan ini diharapkan bisa terus digelontorkan, jadi stok banyak, tidak perlu takut kehabisan stok. Pak, yang di pasar belum bisa turun ya Pak harganya Pak? Ya, itu bertahap. Dengan gelontoran bantuan pemerintah, masyarakat diminta untuk tidak panik karena ketersediaan stok masih banyak. Sementara itu, untuk agen distributor dan pasar tradisional diminta untuk segera menyesuaikan harga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Aneka faicun atau kertas harapan serta berbagai ornamen khas meramaikan sudut-sudut kota Hong Kong jelang perayaan Imlek. iNews Pagi akan kembali usai jeda berikut.